Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh, 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuayan jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut
dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari the latter rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari the latter rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dan senyum yang manis. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Buka hati kita, biarlah lawatan Allah ada bagi setiap kita, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Biar ini digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langgahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini, atas hari ini. Engkau ciptakan baik bagi setiap kami, untuk kami dapat memuji, menyembah-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, memuji mengagungkan Engkau. Kami buka hati kami, lawat setiap kami. Biar ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya berjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesusku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Nya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sendiri nyanyikan pujian dari Allah. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Ini pujian kami bagi-Mu. Ku cinta Kau selamanya. Angkat suaramu, nyanyikan. Ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu puji. Haleluya, amin, amin. Sebab Kau yang layak terima pujian kami. Amin.
hanya mari bersama-sama nyanyikan. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, kami angkat tangan kami memuji nama-Mu. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus. Sekali lagi, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju hanya padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama nyanyikan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi memuji-Mu, selalu puji-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan, hanya bagi-Mu Tuhan segala hormat, hanya bagi-Mu Tuhan pengagungan. Kami angkat suara kami memuji-muji nama-Mu, sebab Kau besar, sebab Kau mulia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau mencipta segala yang ada hanya dengan firman-Mu. Biarlah kasih dan kuasa
kuasa-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Kami ada dalam hadirat-Mu, memuji-muji nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Sebab tak pernah berubah kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu dan selalu bersyukur kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Kasih-Mu memulihkan kami, membebat setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, memerdekakan yang ditawan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bebas menyembah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus setiap dosa kami. Dengan apa dapat kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu? Selain puji dan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, basyanda Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah. Haleluya. Sikir Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar Allah, bayar. Dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi dan kondisi, kami tetap ada bersama Tuhan dalam hadirat-Mu. Biar kami menetapkan hati kami untuk tetap menyembah-Mu. Masalah, rintangan tidak membuat kami untuk tidak bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Bukan tentang perasaan kami, bukan tentang musik, tapi ini tentang Engkau Yesus, Allah yang maha hadir. Urabakasyan dalam masan kita dalam urabakasi kita dalam bayar basi sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Dengan kekaguman nyanyikan pujian ini sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Sampai selamanya. Anak domba bertahta, haleluya, datang bersujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hatimu nyanyikan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku
datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan dengan suara yang nyeri. Sampai selang anak domba bertahta, Yesus bertahta di tengah-tengah kita, bertahta atas pujian setiap umatnya. Sampai selama-lamanya, sampai selamanya. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, nyanyikan sampai selamanya. Oh, anak domba bertahta, haleluya, datang bersujud, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Ku datang bersujud, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan, menyembah. Sekali lagi nyanyikan, ku datang bersujud, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi anak kita. Layak disembah, layak dipuja, sorak-sorai bagi Allah, juga gempita bagi kemuliaan namanya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Berlama kasih dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam Ikira dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, Ikira dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar. Hari masih lebih dalam lagi nikmati hadiratnya. Berlama kasih dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam masih kita dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kuat kuasa-Mu mencengkeram setiap kami saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya dalam basyanda dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam basyanda dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kina nama syanda dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar. Deru perang terdengar di mana-mana. Kekacauan terjadi di mana-mana. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Karena setiap anak-anak Tuhan, mari berdoa. Berdoa untuk keselamatan keluarga, keselamatan kota, keselamatan bangsa. Jangan kau berdiam diri. Ambil bagian untuk berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta. Biar semuanya dalam kendali Tuhan. Kurapa kasyanda dalam bayar dalam baikina dalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kurapa kasyanda dalam batakuya dalam bayar dalamu. Bapa yang baik, dalam kesatuan hati saat ini kami berdoa. Kami melepaskan berkat damai sejahtera bagi bangsa Indonesia.
Shalom Indonesiaku, shalom Indonesiaku. Indonesia dipenuhi damai daripada Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia adalah milikmu, kepunyaanmu, biji matamu. Bangsa Indonesia ada di dalam rencanamu Tuhan. Walaupun kami melihat kekacauan terjadi di mana-mana, tetapi dalam roh kami percaya dan kami berdoa, bangsa Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan. Ada pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Pemulihan dalam perekonomian, pemerintahan. Bahkan jiwa-jiwa diselamatkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini. Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih, setiap kepala daerah semua Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. DPR, MPR, semua Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan diambil untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau sedang membersihkan setiap pemerintahan yang ada. Jauh daripada praktik KKN di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersih dan transparan. Diberkatilah pemerintahan bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia. Kami tetap mendoakan Tuhan. Biar perekonomian bangsa Indonesia tetap kuat, stabil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap pelaku-pelaku bisnis Engkau berkati. Setiap pekerja-pekerja Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Keamanan bangsa kami juga Tuhan Engkau berkati. TNI dan Polri Tuhan berikan kekuatan bagi mereka. Dalam setiap menjalankan tugas tanggung jawab mereka, berjaga-jaga untuk keamanan bangsa kami. Diberkatilah keluarga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, para wakil gembala yang ada. Kami berdoa Tuhan biar tetap pengurapan daripada Tuhan. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Diberkatilah pelayanan penggembalaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Wakil Gembala Ibu Linda Waplau. Kasih setia Tuhan terus berlimpah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan. Kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terlebih lagi pengurapan dan perkenanan Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sempurna. Ada tanda-tanda heran ajaib menyertai pelayanan mereka pada saat memberitakan Injil dan kabar baik. Banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan mereka. Diberkatilah keluarga, penggembalaan di Ambon maupun di Jakarta. Pelayanan, usaha bisnis diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap para leaders dan setiap pengerja GB House of Glory Ambon. Biar kami tetap memiliki kasih Tuhan dalam melayani Engkau. Setia sampai akhir. Bergandengan tangan, bersatu hati untuk melayani Engkau Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biar kami tetap tertanam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang dalam sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin datang di dalam pergumulan hidup. Engkau sebagai Tuhan jawaban bagi mereka Tuhan. Lepaskan mereka dari setiap permasalahan yang hadapi Tuhan. Biarlah mereka tetap melihat bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber jawaban bagi kehidupan mereka. Yang datang dalam kekecewaan Tuhan berikan penghiburan, kepastian bagi setiap mereka. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah pekerjaan, usaha bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat-jemaat Tuhan adalah jemaat-jemaat yang aktif untuk memberitakan kabar baik Injil dimanapun mereka berada. Menjadi garam dan terang dunia, berdampak bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa dengan ucapan syukur. Karena kami tahu kami telah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan luar biasa nyata bagi setiap kami. Biar kami tetap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Karena kami
adalah milik kepunyaanmu. Dan Engkau menjadi bagian dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Mari sama-sama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Coba lihat dulu wajah Bapak Ibu yang sebelah kiri kanan. Adakah sukacita, adakah senyum di wajahnya? Coba lihat dulu, katakan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan dengan sukacita, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Puji Tuhan, bangun Baik Kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun Baik Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun Baik Kudusnya. Di tempat ini, Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun Baik Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku. Amin. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Sekali katakan, bersoraklah, nyanyi, nyanyi, puji Tuhan. Bangun Baik Kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun Baik Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sekarang nyanyi. Bersukacita. Sekarang nyanyi. Sekarang nyanyi. Bersoraklah. 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 Nyanyi. Nyanyi. Puji Tuhan. Bangun Baik Kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun Baik Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Sekali lagi nyanyikan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan berlari. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan puji
surga selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita nyanyikan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sampai selama-lamanya biar nyanyikan pujian karena kebaikan Tuhan bagi kita. Amin. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari umat yang diberkati Tuhan, sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami diberkati, sempurna kasih Tuhan. Kami umat yang berbahagia. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Amin.
percaya bahwa kita diberkati? Amin. Wajah yang penuh dengan sukacita terbukti berkat Tuhan. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang tidak diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurabasika dalam. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. Amin. Kau membuatku nyanyikan pujian ini dari awal, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian dari awal, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh. Amin. Ini pujian kami Tuhan, pengakuan kami, sungguh karya-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami. Yes Lord. Amin, amin. Naikkan syukur-Mu, katakan ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Yes Lord. Nikmati anugerah Tuhan dalam hidup. Tak pernah henti-hentinya melimpahkan anugerah-Mu bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
angkat kedua tangan, menaikkan syukur bagi Tuhan atas anugerah Tuhan. Anugerah-Mu membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Terima kasih. Danke banyak Tuhan Yesus. Anugerah mampukan setiap kami untuk memberitakan Injil-Mu, untuk memberitakan Injil kerajaan-Mu bagi keluarga kami. Anugerah-Mu mampukan kami untuk memberitakan Injil bagi kota ini. Dan biarlah api Injil itu tetap menyala dan terus menyala. Haleluya. Lah biar api Injil terus menyala, menyala. Anugerah Tuhan memampukan setiap kita untuk memberitakan Injil. Bukan hanya untuk dinikmati sendiri anugerah Tuhan, tapi biarlah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Haleluya. Sampai Tuhan Yesus balik. Sambil kita berdiri bersama-sama semua, nyanyikan bersama pujian ini. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kalbu hati. Lah biar akan cahaya sudah pancar terus sudah diampun. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik. Mari sekali lagi bangkitkan api-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kalbu hati. Haleluya. Lah biar akan cahaya sudah pancar terus sudah diampun. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Sekali lagi nyanyikan bersama. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kalbu hati. Lah biar akan cahaya sudah pancar terus sudah diampun. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Ya rala masyakara la bata kara bata kara. Ya rala masyakara la bata kara la bayara bata. Ya rala bata kara la maya shekara la bata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar betul-betul api Injil itu menyala di hati setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh memberitakannya kepada orang-orang lain. Terima kasih, berbicaralah Bapa pagi ini. Kami mau mendengar dan kami juga mau melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kehormatan buat saya ada di kota Ambon dan menyanyikan lagu ini, saudara. Ya, saya dari kemarin juga, wah saya kepengen nyanyi lagu itu. Kalau nyanyinya di tempat saya namanya Ciledug, GBI Metro Permata. Ya,
Lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong pung hati. Lah biar akang pung cahaya. Terus apa? Tak pancar terus dari metro. Itu kayak nyanyinya. Kalau nyanyinya di tempat ini mantap sekali. Terpancarnya dari mana? Dari Ambon. Dan saya harap itu bukan hanya lagu yang indah, saudara. Lagu yang bakar, tapi itu menjadi sebuah kenyataan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ya, setiap kita boleh menyiarkan Injil itu yang sudah kita dengar. Saya berterima kasih pada Tuhan ada di tempat ini dalam keadaan sehat. Juga kita semua sehat, amin Bapak Ibu. Ya, juga buat Pak Gembala, Ibu Wakil Gembala dan seluruh leaders di tempat ini yang boleh mengizinkan saya di tempat ini. Boleh sharing firman Tuhan. Mari buka Matius pasal 25 saudara. Matius 25. Ayat 1 sampai yang ke-6 kita akan baca ayat ini bergantian. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-6. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 baca sama-sama. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. 6. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ini apalagi kita ini sudah lama jadi orang Kristen. Kristen ya, di sini Kristen. Kita udah lama jadi orang Kristen atau Kristen gitu ya. Mungkin sudah 50 tahun, 40 tahun, di atas 30 tahun. Rata-rata cerita Alkitab kita sudah tahu, betul ya? Cerita Alkitab sudah tahu ya? Ending dari perikop ini juga kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, sudah tahu belum? So tahu? Saya tes dulu deh, Pak Nus, saya tes dulu ya. Yang masuk ke perut ikan siapa ya? Siapa DP nama? Kalau yang membuat kapal besar siapa itu? Kalau yang naik pohon ara itu Stefanus apa Filipus? Oh sorry. Pas, lulus Prof. Ya, teorinya lulus, sekarang tinggal prakteknya, katakan prakteknya. Ya, jadi firman Tuhan yang kita dengar, kita baca tiap hari, saya harap kita baca tiap hari, itu perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, sudah. Ya, jadi prakteknya ini gimana? Perhatikan, ketika kita baca sebuah ayat, sebuah perikop atau sebuah pasal, terus kita mulai merenungkan prakteknya ini gimana? Ya, mungkin waktu sekolah minggu kita hanya menghafal, it's okay sekolah minggu. Ya, tapi kemudian bertumbuh remaja, pemuda secara rohani ya. Kita kemudian menjadi orang dewasa, maka yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adalah praktek. Katakan praktek. Ya. Jadi apapun yang kita baca, Tuhan mau untuk dipraktekkan. Ingat ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Lalu ajarlah mereka untuk apa? Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka untuk apa? Melakukan. Bukan hanya mendengarkan. Tapi ajar mereka untuk melakukan. Nah, lalu apa yang Yesus suruh untuk kita lakukan? Nah, itu orang per orang itu berbeda-beda, saudara. Istilahnya rema. Ya, jadi rema, firman yang spesifik orang demi orang. Setiap kita itu beda-beda. Mungkin ada yang disuruh melakukan A. Ada yang disuruh melakukan B, dan begitu seterusnya. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Jadi kehidupan kekristenan itu bukan hanya ibadah saja, tapi apa yang kita lakukan setelah ibadah. Ya, oke, mari kita belajar pagi ini perumpamaan Yesus tentang 10 gadis ini, saudara. Waktu itu, katakan waktu itu. Waktu itu tuh waktu kapan? Tadi Pak Ayub, Pak WL kita bilang gini, ada terdengar deru perang, ya, terdengar perang di sana dan di sini.
Itu ada ayatnya enggak Pak Ayub bilang gitu? Ternyata ada dalam Matius pasal 24 saudara. Ya, Matius pasal 24, Matius pasal 25 itu adalah perumpamaan dan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Betul ya? Nanti ada penyesatan, deru perang, gempa bumi, kelaparan. Dan Bapak Ibu nanti semua itu akan terjadi secara global seluruh dunia. Sekarang perang katakanlah, saya pakai kata masih sporadis. Di sini perang, di sini masih belum perang. Di sini perang, di sini masih damai dan sebagainya. Tapi akan terjadi satu titik saudara, perang itu akan terjadi secara global. Bencana kelaparan juga terjadi secara global dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain saudara, ada satu tanda positif kedatangan Yesus. Yaitu Injil akan diberitakan di mana? Di seluruh dunia menjadi kesaksian. Ya, jadi di samping tanda-tanda negatif kedatangan Tuhan Yesus, ada tanda positif. Nah, itu disampaikan oleh Pak Ayub tadi saudara. Nah, pada waktu itu, waktu kapan itu? Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itunya itu menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita lalu pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, kalau di Jakarta namanya pagar ayu. Di Ambon namanya apa? Sama juga, pagar ayu. Jadi ada gadis-gadis, pemuda-pemuda yang menunggu kedatangan mempelai. Ya, lalu mereka akan mengiringi mempelai masuk ke ruang pesta atau rumah pesta. Itu namanya pagar ayu. Nah, itu adalah salah satu budaya Israel kuno, saudara. Tuhan Yesus memakai budaya Israel untuk menjelaskan kedatangannya untuk yang kedua kali, second coming. Apa itu? Orang-orang waktu itu menunggu kedatangan mempelai. Nah, berbeda di Indonesia, kalau kita punya hajat, maka dijelaskan gedungnya di mana, tanggal berapa, jam berapa. Ya, misalnya lah di Jakarta lah, Anda mungkin pernah pergi ke kondangan ke restoran Sentral Tomang misalnya, ya. Jam 7 malam tanggal 14 September, maka Anda harus datang jam 7. Kalau datang jam 10, apa yang terjadi? Makanan so habis. Anda hanya bantu-bantu tuan rumah beres-beres, saudara. Maka Anda harus datang jam 7. Nah, di Israel kuno, saudara, mempelai dikasih tahu, mempelai wanita. Nanti akan datang mempelai tanggal 14 September. Tapi tidak dikasih tahu jamnya. Jam 7 pagi, 9 pagi, atau jam 12 siang, 3 sore, atau jam 9 malam. Nah, dalam cerita ini datangnya pada tengah malam. Tuhan Yesus sedang mengumpamakan kedatangannya seperti mempelai yang waktu tepatnya tidak seorang pun tahu. Tidak seorang pun yang tahu. Dan Tuhan Yesus memakai cerita itu untuk menjelaskan ada 10 gadis yang menyongsong. Ya, pagi ini temanya adalah jadilah bijak. Jadilah bijak. Kalau Anda catat di handphone, catat jadilah bijak, saudara. 5 bodoh, 5 bijaksana. Lalu dikatakan gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Kok bodoh? Nanti di bodoh itu dilihat dari hasil akhir, outputnya saudara. Gadis-gadis yang bijaksana ayat 4 membawa pelitanya dan apa? Dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Kok disebut bodoh hanya gara-gara tidak membawa buli-buli berisi minyak. Dan ini disebut bijak hanya karena membawa sebotol minyak. Apa bedanya? Mungkin kelihatan tidak berbeda, saudara. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya. Terjadi keributan, mempelai datang. Ada suara orang berkata mempelai datang, songsonglah dia. Lalu mereka mulai bangun dan membereskan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa praktek dari firman itu dalam kehidupan kita sekarang? Saya ingin menegaskan Bapak Ibu bahwa kita ini hidup di akhir dari akhir zaman. Bisa katakan amin, saudara. Ya. Bahkan Pak Niko mengatakan tahun 2033 maka semua orang harus mendengar Injil. Amin.
Tahun 2033 semua orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Apa itu perjumpaan otentik? Artinya orang akan mendengar Injil dan saudara, orang akan punya pilihan untuk menerima atau menolak Yesus. Ya. Jadi setiap orang akan punya pilihan. Kalau sekarang mungkin orang belum dengar. Ketika dia ditanya, oh saya enggak dengar. Tapi nanti saudara, tahun-tahun ke depan, katakan tahun-tahun ke depan. Kenapa saya suruh Anda untuk mengulangi? Karena Anda dan saya terlibat di dalam masa ini. Katakan amin saudara. Kita ini terlibat saudara. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Sekarang pertanyaannya adalah, temanya jadilah bijak. Pertanyaan di awal khotbah ini, kita ini orang bodoh atau orang bijak? Nggak tahu Pak Pendeta. Oke. Kita pengen jadi orang bodoh atau pengen jadi orang bijak? Pengen jadi bijak. Tapi faktanya bodoh atau bijak? Nggak tahu. Ya, orang tak bisa mengatakan orang lain, kamu bodoh, kamu bijak, kamu bijak, kamu bodoh. Nggak bisa saudara. Itu ditentukan oleh kita sendiri. Apakah kita mau jadi bodoh atau bijak. Tapi ya, kita melihat hasilnya saudara. Orang-orang, gadis-gadis yang disebut bodoh itu, kemudian mereka tidak bisa masuk dalam ruang pesta. Gadis yang bijak, mereka masuk dalam ruang pesta. Ya, dan sekali lagi hari ini saya ingin menekankan kita pada praktek dari firman itu. Katakan amin saudara. Ya, jadi Anda bukan hanya badengar, apa itu badengar? Hanya mendengar untuk melupakan. Kalau bisa Anda ingat-ingat, kalau bisa dicatat supaya bisa ngerti apa yang dimaksud ini, saudara. Bagaimana saya bisa menjadi gadis yang bijaksana? Ya, yang pertama-tama kalau kita lihat di ayat 1, syarat atau prakondisi untuk masuk jadi gadis bijaksana, maka mereka menyongsong. Yang bodoh menyongsong, yang bijak juga menyongsong. Jadi dua-duanya menyongsong. Pertanyaan saya pagi ini adalah, Bapak Ibu Saudara di Ambon ini menyongsong kedatangan Tuhan Yesus atau tidak? Apa itu menyongsong Pak? Menyongsong itu menantikan, mengharapkan. Ya. Atau kita enggak peduli, tidak peduli dengan kedatangan Tuhan. Seng peduli dengan kedatangan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau Anda sedang janjian sama teman, ayo kita makan atau minum kopi lah di mana gitu ya. Di Yoas ya, namanya Yoas. Oke. Kopi Yoas, misalnya Anda janjian Selasa jam 7 malam. Setengah 7 Anda bilang, aku OTW ya, beta OTW. OTW jalan. Begitu nyampe 7:15, di mana? Ale di mana? Oh OTW juga. 7:05, beta so menunggu ini. Di mana? Masih OTW. Ya, 7:15 belum datang juga temannya. Anda mulai marah ini. Beta, Ale di mana? Yang sini OTW, WK gitu ya. Artinya enggak tahu lewat mana itu, padahal rumahnya enggak jauh. Jam 8 belum datang, kalau enggak datang saya pulang aja ini. Ya, kalau Anda menunggu seseorang, Anda akan gelisah. Kapan datang, kapan. Betul gak gitu kira? Apakah kita juga dengan Yesus yang kedatangan yang kedua kali kita menantikan yang sama saudara? Dalam doa kita berkata, Tuhan datanglah segera. Tuhan kapan datang? Aku rindu, aku kangen sama Tuhan. Atau doa kita hanya berkata, Tuhan kirimkan berkat Tuhan. Tuhan kirimkan berkat Tuhan. Tuhan akhir bulan harus bayar listrik. Oh ya ini harus bayar listrik ya, udah tanggal berapa ini. Tuhan ada tagihan internet, Tuhan tagihan ini, Tuhan berkati. Kita minta semua berkat Tuhan tapi kita tidak pernah menantikan kedatangan Tuhan. Gadis yang bijak, gadis yang bodoh, dua-duanya sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana kalau kita nggak menantikan? Berarti lebih parah lagi gitu saudara. Jadi mulai hari ini, katakan hari ini. Kita mulai dalam doa kita belajar menantikan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita merindukan Tuhan, datanglah. Tuhan datanglah. Anda kalau dinantikan orang kan senang saudara. Ya,
Kalau Anda datang ke rumah teman lalu teman bilang, ya kamu lagi. Apa artinya? Tapi kalau Anda datang begitu di pintu gerbang sudah disambut, oi! Itu artinya Anda disambut, dinantikan. Tapi ya kamu lagi, saya nunggu yang lain. Parah itu saudara. Mari sama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus dinantikan, itu Tuhan dari sorga juga senang lihat kita saudara. Dibanding kita, nanti dulu deh Tuhan, saya belum jadi manajer nih, baru jadi asisten. Nanti dulu Tuhan, rumahnya belum lunas, Tuhan jangan datang dulu ya, saya belum menikah dan lain sebagainya. Bu, Pak, mari malam ini, hari ini saudara, mulailah ada kegelisahan untuk menantikan Tuhan Yesus. Amin. Camana itu Pak Pendeta, bagaimana itu saya kok harus menantikan? 10 gadis ini menyongsong, menantikan, mengharapkan kedatangan sang mempelai. 5 bijak, 5 bodoh. Ya, masuk lebih lagi saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang satu hari akan masuk dalam perjamuan kawin. Atau bahasa yang sering kita dengar, kita mengalami rapture atau pengangkatan. Gadis yang bijak dikatakan, mereka membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, pelita dan minyak. Bapak Ibu tahu pelita ya? Pelita tahu? Apa itu pelita ya? Tahu lah ya, dulu waktu saya masih muda suka berkemah, botol beling lah. Lalu dikasih ujungnya, dikasih sumbu, kasih minyak tanah, lalu nyala, itulah pelita. Gadis yang bodoh hanya bawa pelita. Kenapa? Karena dia pikir dalam 3 jam mempelai itu akan datang. 3 jam cukup menyala. Gadis yang bijak, dia bawa pelita dan juga bawa persediaan di buli-buli. Dia bawa 2 saudara. 1 pelita dan juga 1 buli-buli berisi minyak. Apa artinya bijaksana? Bijaksana itu artinya mengantisipasi. Kalau dalam 3 jam tidak datang, mungkin dia akan datang jam keempat. Saya masih punya persediaan minyak. Itu adalah namanya orang bijaksana. Saya lanjut ke Matius 7 ayat 24. Mari kita lihat. Apa itu bijaksana secara rohani yang Yesus maksudkan. Matius 7 ayat 24. Kita akan baca beberapa ayat. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25 baca sama-sama. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan kemudian ayat 27, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa itu bijaksana Bapak Ibu? Bijaksana itu adalah orang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Apa itu orang bodoh? Mendengar firman Tuhan dan Jadi dua-duanya dengar nih. Dua-duanya menyongsong. Tapi yang satu tidak melakukan, yang satu melakukan. Oh ya, ngomong-ngomong soal hujan, tadi pagi hujannya. Saya ya Anda pasti tahulah rumahnya Pak Sony, kamar tamunya itu menghadap sini saudara. Saya lihat, mana itu Gunung Nona tak kelihatan. Saya buat foto, tiap pagi saya moto kota Ambon saudara. Anda tahu kota Ambon ini sangat cantik, betul ya? Ada gunung, bukit, ada kota, ada teluk, laut, waduh luar biasa. Terus saya angkat tangan, saya doa Tuhan. Mungkin Anda juga doa tadi pagi ya. Tuhan, tolong supaya hujannya berhenti. Umat Tuhan mau ibadah pagi ini. Amin ya. Ada yang doa gitu juga pagi tadi. Saya doa itu dan gak lama hujannya berhenti. Ya kita bersuka cita itu. Adalah
orang dengar firman dan melakukan. Ada juga orang dengar firman dan tidak melakukan. Dipakai kata dan. Dengar dan melakukan, dengar dan tidak melakukan. Apa artinya? Mereka adalah orang-orang yang ya dengar firman. Tapi kenapa sebagian kemudian ditolak? Kalau kita lihat dari Matius 7, boleh dibuka ayat 23, ayat sebelumnya. Matius 7:23. Waktu itu aku akan berseru, aku tidak pernah kenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Matius 7 ini adalah bagian dari Matius 5, 6, 7 yang merupakan khotbah Yesus di bukit. Setelah Yesus berkhotbah banyak, diakhiri dengan ini. Matius 7, 21 sampai 23 itu adalah kedatangannya yang Yesus yang kedua kali. Nanti ada orang yang berseru-seru seperti gadis yang bodoh itu berseru-seru. Tapi Yesus katakan, nyahlah aku tidak kenal kamu. Tidak pernah kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Lalu ayat 24-nya, bagaimana supaya orang tidak ditolak? Ayat 24-nya ini. Orang kalau sudah dengar, maka dia melakukan, disebut orang bijaksana. Kalau dengar dan tidak melakukan, disebut orang apa? Oke, sampai di sini pertengahan khotbah pertanyaannya kembali yang tadi. Kita ini termasuk bodoh atau bijaksana? Dari mana Pak indikatornya? Indikatornya adalah ketika kita baca firman, kita renungkan, kita lakukan. Kita dengar khotbah, kita renungkan, kita lakukan. Jangan baca firman, dilupakan. Tentu nggak bisa lakukan apa yang kita lupakan. Dengar khotbah juga lupa, lalu kita tidak melakukannya. Ya, kalau itu yang terjadi, ibadah pembacaan Alkitab itu seperti ritual agamawi semata. Oh, beta sudah ibadah tadi pagi jam 9. Oh, beta sudah ibadah tadi jam 12. Terus apa isi khotbahnya? Apa pujiannya? Wah, kita sudah lupa semua. Itu tidak lupa. Tapi iblis ambil, saudara. Karena ibadah sendiri adalah sebuah peperangan rohani. Iblis berusaha membuat kita tidak ingat apa-apa dari firman. Dan kalau kita tidak ingat, maka kita tidak mungkin melakukan apa yang kita tidak ingat. Kita tidak bisa melakukan apa yang kita lupakan, betul ya? Istri nitip misalnya, Pak beli beras, berasnya habis di rumah. Siap. Begitu pulang kantor, sedikit gerimis, cepat-cepat ngebut pulang. Karena lupa. Sampai di rumah, mana berasnya? Oh lupa. Kita juga tidak mungkin melakukan firman yang kita lupakan. Ya, makanya saya mendorong saudara untuk kalau boleh bisa dicatat firman supaya bisa diingat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang bijaksana adalah orang yang dengar firman. Terus dia mulai memikirkan, dia mulai merenungkan. Merenung itu memikir. Dan ketika dia sudah memikirkan, lalu dia mulai melakukan. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Nah, di akhir dari akhir zaman, maka Tuhan Yesus kasih tahu ada dua nih, bijak dan bodoh. Tentu dorongan dari Tuhan dan dorongan dari saya sebagai hamba Tuhan. Kita semua jadi orang yang bijaksana, katakan amin. Tema kita jadilah bijak. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Yang pertama ayat 1 tadi, kita menantikan Tuhan. Yang kedua, kita mengantisipasi kedatangan Tuhan dengan cara apa? Kita mulai melakukan apa yang Tuhan firmankan buat kita. Apa itu Pak Pendeta? Anda dengar khotbah tiap minggu, ya. Dan saya percaya orang-orang yang diundang berkhotbah di sini menjelaskan firman dengan baik. Itu satu hal. Tapi mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, itu hal yang lain. Dan saya ingin mendorong saudara, lakukanlah itu. Mungkin dari khotbah Anda dengar ada satu kalimat, bertobat. Mungkin kita disuruh bertobat, lakukanlah itu. Mungkin ada yang berkata, ampunilah, dan Roh Kudus pakai kalimat itu untuk bicara sama kita. Ampunilah. Waduh, enggak bisa Pak, orang ini menyakiti saya begitu rupa.
Kalau Tuhan memerintahkan, Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Nah, kekuatannya itu datang dari Roh Kudus. Mungkin Anda sering mendengar khotbah, minyak berbicara mengenai Roh Kudus. Oke, jadi kekuatan untuk mempraktikkan firman datangnya dari Roh Kudus. Ada seorang hamba Tuhan yang motornya dicuri, saudara. Motornya satu, dicuri pula. Dan dia marah sekali sama itu yang mencuri. Tuhan kirimkan petir halilintar sama orang itu, kira-kira doanya gitu, saudara. Marah sekali. Ini motor buat pelayanan. Gak berapa lama dia mulai sadar, iya ya, gak boleh doanya seperti itu, mencelakakan. Lalu dia mulai dalam doa pribadinya, Tuhan aku mengasihi orang itu, aku mengampuni. Tapi masih gak connect antara pikiran dengan hati ini. Dengan mulut, bilang mengasihi, mengampuni tapi masih dongkol. Dia doa lagi, Tuhan aku mengampuni si pencuri itu, aku mengampuni. Terus dia doa tiap hari, saudara. Sampai satu hari dia doa mengatakan itu lebih dari 100 kali. Dan begitu ke 100, saya lupa 110 atau 120. Akhirnya dia bisa dengan lega hati mengampuni si pencuri itu. Ya Tuhan, aku mengampuni dia. Ya, motornya gimana ya? Dia belum punya motor. Nah, setelah dia mengampuni, ini kesaksian waktu dia diundang ke gereja kami. Dengan cara yang ajaib Tuhan memberkati dia motor dan sekarang dia punya 3 motor. Ini pelayanannya di Kalimantan gitu. Ya. Apa artinya? Ketika Tuhan suruh dia mengampuni, awalnya memang berat. Ya, dia pendeta kayak kita juga sama-sama saudara. Disuruh melakukan firman kadang-kadang berat, betul ya? Nah, tapi Tuhan akan memberi apa? Kekuatan melalui Roh Kudus. Jadi di situ intinya saudara. Tuhan kasih kita firman untuk dilaksanakan, dipraktekkan. Tapi kita merasa itu berat. Maka Tuhan memberikan apa? Roh Kudus untuk menolong. Ingat ya, polanya akan selalu seperti itu. Bagaimana menjadi gadis yang bijak? Kita sudah mendengar firman Tuhan, maka kita perlu apa? Mempraktekkan. Wah tapi berat Pak mengampuni, berat Pak untuk mengasihi, berat Pak untuk ibadah dengan setia, berat untuk melayani. Betul saudara, anggaplah itu semua berat. Tapi kalau Tuhan sudah memerintahkan, maka Tuhan akan memberi apa? Kekuatannya. Bisa katakan amin? Anak-anak muda dengerin Om Rudi, anak muda. Hormatilah ayahmu dan ibumu, anak muda, amin. Iya tapi mama saya... Tapi mama itu cerewet sekali Om Rudi. Iya tapi itu kan mamamu. Amin ya. Papa, aduh papa saya kejam. Itu papamu. Hormatilah mereka. Nah, Jesus for everyone. Amin. Tahun 2033 setiap orang akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan melakukan itu? Jawabannya sekalian saya kasih. Kita semua jemaat Tuhan di kota Ambon ini. Amin Bapak Ibu. Biar orang-orang di kota Ambon boleh mendengar Injil. Amin. Kita sudah nyanyi lagunya biar api Injil terus menyala. Nah saya ingin mendorong setiap kita. Mari kita jadi saksi-saksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa katakan amin? Mari kita beritakan nama Yesus kepada orang-orang. Bisa katakan amin saudara. Ya. Jadi hari ini penekanan jadilah bijak. Gimana cara saya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Caranya adalah dengan kita melayani Tuhan. Dan pelayanan, katakan pelayanan. Ujungnya adalah pemberitaan Injil. Ya. Saya mulai saudara, saya ini sekolah Alkitab tahun 89. Mungkin ada yang belum lahir tahun 89, sudah lama itu. Ya. Terus jadi gembala tahun 2001 saudara. Jadi sudah tahun ke-24 ini, masuk ke-25. Nah selama mengembalakan dan melayani ini, perhatikan ya. Saya ini ngomong nama Yesus, ngomong Injil keluar. Itu takut. Anda mengalami juga bukan? Keluar. Kalau di dalam saya khotbah, mengajar saudara, ngajar kom dan lain sebagainya.
Ya, tapi keluar takut. 2 tahun yang lalu saya ikut pelatihan penginjil. Ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Vincent, dia mengadakan namanya Harvest Academy dan saya ikut itu. Ya. Setelah itu dapat diajarin berani menginjil, kasih sebagai dasar menginjil, visi dari Matius 28 ayat 19-20. Lalu strategi, apa strateginya? Strateginya adalah bicara sama orang, itu saja. Bicara dan beritakan. Apa yang diberitakan? Anda bisa beritakan nama Yesus, Anda bisa memberitakan kasih Yesus dan menyatakan kasih Yesus. Kita juga bisa menyatakan kuasa Yesus. Terus Tuhan, saya doa, Tuhan, saya mau Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, jadi hari ini saudara, jadilah pelaku firman Tuhan, katakan amin. Jadilah penginjil-penginjil, katakan amin. Jadilah saksi, katakan amin. Anda bilang, Pak, caranya gimana? Saya cerita dari hidup saya sendiri, saudara. Tahun lalu, akhir tahun lalu saya pergi ke Ternate, saudara, ke Halmahera Utara. Ya, saya bersama rekan dari Surabaya melayani namanya suku Togotil. Ya, mungkin Anda pernah dengar itu juga. Nah, yang saya mau ceritakan pulang dari sana, saudara, ya, pulang dari sana dari hotel di Ternate mau ke bandara Ternate naik Grab. Sopirnya namanya Pak Heru. Selama di jalan kita cerita anak berapa dan sebagainya. Saya bersama 2 teman waktu itu, pendeta dari Jakarta. Terus saya begini, Tuhan, gimana caranya Pak Heru ini dengar nama Yesus? Ngobrol-ngobrol, terus Pak Heru bilang anaknya 1 di Kota Malang belum dapat kerjaan. Terus saya memberanikan diri untuk bilang gini, Pak Heru boleh enggak anaknya saya doakan yang belum dapat kerja? Pak Heru bilang gini, oke Pak katanya boleh, gampang. Begitu nyampe di gate keberangkatan saya bilang ayo kita doa. Tuhan Yesus berkati anak Pak Heru yang di Kota Malang supaya mendapatkan pekerjaan. Haleluya. Amin. Itu doa yang singkat, saudara. Tapi itulah titik di mana saya mulai berani memberitakan nama Yesus dalam doa kepada orang-orang. Bisa nangkep? Beberapa hari sebelumnya, saudara, saya kalau minggu seperti ini saya suka makan bersama keluarga saya tinggal di perumahan Metro Permata, sebelahnya ada Green Lake City namanya di Jakarta Barat. Kami ke sana, saya parkir mobil, lalu ada orang wanita menyapu jalan. Saya ambil uang 5.000, lalu saya kasih, Bu, buat ngopi ya, kopi ya yang Starling, Starbucks keliling-keliling. Bu, buat ngopi. Terima kasih Pak. Terus saya bilang ini, Tuhan memberkati ya Bu. Amin kata dia. Terus saya masuk ke restoran. Minggu yang lain lagi, saya makan juga di perumahan yang sama, beda restoran, ada ibu-ibu penyapu jalan juga di parkiran situ. Sambil uang lalu saya kasih dan saya bilang gini, Bu buat ngopi ya. Terima kasih Pak. Terus saya bilang ini, Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Amin, amin kata dia. Terus saya masuk. Nah, jadi bagaimana kita bisa memberitakan nama Yesus? Saya ambil dari yang paling sederhana. Yang pertama, kita bisa memberikan, ya katakanlah uang kecil pada orang yang di luar. Dan kita bisa mengatakan apa? Tuhan Yesus berkati. Pak, saya belum berani pakai nama Yesus. Oke, latihan dulu. Tuhan memberkati. Nanti Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kita bisa menawarkan doa atas kebutuhan orang. Ya, di Grab itu, di Ternate, saya menawarkan doa dan Pak Heru itu bisa menerimanya. Ya, kemudian saya naik pesawat, begitu pulang sampai di Cengkareng saudara, saya naik taksi Bluebird. Namanya Bapak Marianto, kemudian pulang sampai di rumah, saya kasih tip lumayan besar. Lalu saya bilang ini, Pak Marianto, saya boleh nggak doain Bapak? Dia lihat saya lihat dia jadi. Boleh Pak, kata dia. Saya bilang, buat apa Pak? Supaya banyak rezeki dan sehat. Oh oke. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati Pak Marianto supaya banyak rezekinya dan sehat selalu. Haleluya, amin. Jadi dengan menawarkan doa, saya mulai memberitakan nama Yesus Tuhan yang memberkati. Bisa katakan amin saudara. Kira-kira bisa dikerjakan gak di sini?
Bisa? Iya apa? Tapi Anda mulai dari yang kecil, amin. Kasih tips sama seseorang, Anda bisa lakukan itu. Satu hari saya ada pelayanan dari Jakarta mau ke Jawa Tengah. Saya naik Grab, gokar gitu ya. Di perjalanan saya sengaja duduk di depan, di sampingnya bapak sopir itu. Ternyata masih muda, lalu ngobrol lah anak berapa, istri saya duduk di tengah. Ngobrol-ngobrol, lalu saya bilang ini, Pak kita ini harus ngandelin Tuhan. Sambil nyetir dia bilang, oh iya Pak. Bapak ini lulusan pesantren, artinya orang yang beragama baik. Ya. Oh iya Pak, saya doa 5 kali sehari. Kalau orang Kristen berapa kali sehari? 3 kali ya. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Terus saya pikir gini, iya ini orang agamanya baik ini. Terus saya bilang gini, contohnya, nah saya bilang contohnya istri saya ini. Lalu saya cerita bahwa istri saya namanya Ami, istri saya itu pernah sakit mata saudara. Matanya itu kalau lihat orang tampak 2, kayak ada 2 orang. Datang ke dokter satu di JSC, ini JSC salah satu rumah sakit mata terbaik di Jakarta. Dokter pertama bilang dikasih obat, pulang, masih. Datang lagi ke dokter yang lain, kasih obat, masih juga. Ya. Terus akhirnya datang ke dokter ketiga. Dokter ketiga dibilang ini, Bu saya ini curiga ada sesuatu di balik bola matanya. Jadi ibu boleh gak MRI supaya kepala supaya tahu apa yang terjadi. Kita ini takut MRI, istri saya bilang enggak usah dulu. Sampai tunggu 3 bulan baru akhirnya MRI, hasilnya dibawa. Dokternya kok lama sekali kata dia. Sudah 3 bulan yang lalu. Dilihat, Bu ini tidak ada apa-apa. Ya puji Tuhan. Tapi matanya tetap enggak normal. Dokter ini bilang penglihatannya bergeser 1 derajat. 1 derajat aja susah Bapak Ibu. Kalau istri saya setir, motor tampak 2, orang tampak 2 jadi bingung. Jadi gimana Ibu dokter? Ya enggak bisa diapa-apain Bu. Loh maksudnya? Kalau Ibu mau lihat orang tetap satu harus pakai iPad istilahnya. Ya ditutup kayak bajak laut. Enggak mungkin khotbah pakai bajak laut gitu sudah. Karena dokter bilang tidak bisa, maka yang bisa kita lakukan hanyalah adalah berdoa. Kita doa, dan satu hari Bapak Ibu, istri saya sedang setir, tiba-tiba matanya menjadi normal. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita. Nah, cerita ini saya ceritakan sama sopir Grab tadi. Ya, bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan. Ya dia ngangguk-ngangguk saja gitu. Nyampailah di stasiun Gambir dan kami turun. Jadi sudah ada 4 cara ya, 4 cara. Anda memberitakan nama Yesus. Pertama kasih tips sama orang sambil bilang apa? Tuhan berkati. Lebih maju, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Anda bisa menawarkan bantuan doa. Yang keempat, kita bisa bersaksi. Amin. Perjalanan, penerbangan dari Ternate Jakarta itu 3 jam 20 menit. Di sebelah saya ada 2 anak muda dari Singkawang. Namanya Kevin dan Jackie. Ya. Kami ngobrol banyak hal. Ya, mereka kerja di pertambangan nikel di Halmahera. Ya. Dan mereka penerjemah ke bahasa Mandarin Indonesia Mandarin. Karena banyak orang kerja di sana dari mainland China. Sudah. Ngobrol-ngobrol dia tunjukin, nah saya mulai apa ya, saya mulai cerita. Karena di hati saya gini, Tuhan gimana mereka bisa dengar nama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saya sebelumnya takut nyebut nama Tuhan Yesus di luar. Anda ingat itu ya, ini udah sekolah Alkitab nih, STH nih, takut. Tapi begitu kemudian saya didoakan, ikut dalam pelatihan yang saya sebut tadi, saya mulai sudah. Saya cerita, istri saya yang tadi sakit mata saya ceritakan. Saya cerita ada jemaat yang kena cancer, saudara, kanker. Sembuh setelah didoakan dan dia bisa ngampuni kokohnya orang Singkawang. Kebetulan ibu itu orang Singkawang. Saya cerita, ini ada nih teman saya jemaat orang Singkawang. Mereka bukan orang Kristen dua-dua ini. Terus ya ngobrol akhirnya capek dah tiduran sebentar. Ngobrol lagi, ngobrol kecil. Pesawat sudah mulai mendarat, prepare for landing kata pilotnya.
Akhirnya sekali lagi saya beranikan diri begini. Jackie, Kevin, Tuhan Yesus yang saya ceritakan dari tadi, itu pengen tinggal di dalam dirimu, dalam hatimu. Kamu mau gak terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dalam hidupmu? Yang namanya Jackie ini nengok saya dengan kaget. Saya juga kaget jadinya ditengok seperti itu. Terus dia bilang ini, mau Pak, kata dia. Waduh, saya lega, dia bilang mau. Gimana caranya Pak? Caranya kamu ikuti saya doa ya. Akhirnya saya doa, Tuhan Yesus, aku buka hati, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Saudara. Ada satu orang yang di pesawat terima Tuhan Yesus karena saya cerita. Nah, dari pelatihan yang saya dapat saudara, orang terima Tuhan Yesus itu rata-rata setelah dengar nama Yesus dan kesaksian 7 atau 8 kali. Jadi kalau Anda bercerita tentang Yesus dan orang belum percaya, it's okay, enggak masalah. Amin Bapak Ibu. Mungkin saya juga orang ke-7 yang cerita sama Jackie tadi. Mungkin, karena kokohnya 2 orang jadi Kristen. Setelah lihat ada orang lumpuh didoakan dan sembuh, kokohnya 2 jadi Kristen. Dia belum, mungkin kokohnya juga sudah ngomong tentang jadi anak Tuhan. Tapi belum, begitu dia cerita sama saya, dia bisa terima Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bersaksi? Itu tadi, cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kalau Anda lihat bahwa ini adalah ladang yang sudah menguning, tawarkan untuk terima Yesus. Amin. Jadi Anda sudah tahu 5 cara bagaimana menginjil, amin? Benar gak? 1, kasih tips sama orang bilang apa? Tuhan berkati. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati. Sudah ada nama Yesus. Yang ketiga, kita bisa tawarkan doa. Amin. Yang keempat, kita bisa bersaksi cerita tentang betapa hebatnya Tuhan. Kemarin di mobil, saya didampingi Pak Ayub mau makan. Ya. Lalu saya cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan istri saya dengan suara yang keras. Supaya kita bertiga di mobil bisa semuanya dengar. Anda ngerti maksud saya? Saya cerita dengan suara yang cukup keras. Supaya 3 orang di mobil kita bisa dengar betapa Yesus itu luar biasa. Dan kalau Anda cerita sama orang dan Anda rasa Roh Kudus gerakan, ini orang sudah ladang yang menguning. Anda bisa tawarkan, mau gak terima Tuhan Yesus? Ya. Tahun lalu saudara, tahun 2024, ada 57 orang yang saya doakan dengan berbagai cara saudara. Pengemis di jalan saya datengin. Dia lagi duduk, saya jongkok, saya kasih duit 5.000, makanya saya sebut power of goceng saudara. Saya kasih 5.000, saya ajak ngobrol, saya perkenalkan diri saya. Saya bilang ini, Bu mau gak saya doakan? Pak mau gak saya doakan? Dan 57 orang itu mau didoakan saudara. Ada 2 orang yang menolak, it's okay. Dia bilang, lain kali aja Pak, sambil pergi dia. Ya enggak apa-apa saudara. Ya. Tahun ini, saudara, tahun ini saya sudah ngobrol sama orang, mendoakan orang sekitar 60 orang tahun 2025. Apa artinya? Wah ini Pak Rudi sombong. Loh saya enggak bisa sombong karena sebelumnya saya apa tadi? Takut. Tapi Roh Kudus tuntun. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda punya pengalaman yang sama takut berarti sama dengan beta sebelumnya. Sekarang di mana-mana kalau saya lihat ada orang lagi duduk lagi apa, saya akan datangin, ajak ngobrol. Ya, pemulung misalnya, saya panggil, Pak sini Pak, Bu sini Bu, saya kasih duit 5.000 saudara, 5.000, 10.000. Lalu saya ajak ngobrol. Nah rupanya orang-orang seperti mereka diajak ngobrol juga senang Bapak Ibu. Ya, mereka terbuka. Rata-rata orang kalau di Jakarta ada yang pakai kostum kartun itu, tahu ya, pakai kostum, mereka minta duit. Saya datengin, saya kasih duit, lalu saya ajak ngobrol. Ujungnya saya tanya, Nak, kalau dia masih muda, mau nggak saya doain? Pak, saya doain mau. Ibu, saya bilang, saya ini orang Kristen. Kalau dia bilang, oke Pak, ya sudah saya doakan. Kalau dia nggak mau ya sudah, ya. Kira-kira bisa lakukan itu di Ambon? Bisa kerjakan itu?
Mari kita jadi pelaku firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri, biar api Injil terus menyala. Biar api Injil terus menyala, menyala di katong hati. Lah biar akan pun cahaya, tak pancar terus yo dari ambo, lah dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Lah biar api Injil terus menyala, menyala di kantong hati. Lah biar akan pun cahaya, tak pancar terus dari ambon, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita untuk pergi keluar dan memberitakannya. Menjadi saksi Kristus. Anda adalah bos, Anda pekerja, Anda karyawan, Anda mahasiswa, dosen, apapun yang kita kerjakan. Nama Yesus bisa diberitakan. Nama Yesus harus diberitakan. Nama Yesus dengan cinta kasih kita beritakan kepada orang lain. Doakan orang yang bermasalah, hiburkan mereka yang sedang bermasalah. Karena saya percaya ada banyak orang membutuhkan Yesus. Hari ini yang berkata, Tuhan aku mau diutus. Boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang bukan hanya mendengar firman, tetapi juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Urapi Tuhan, biar urapan penginjilan, urapan sebagai saksi, urapan Roh Kudus ada pada setiap kami. Untuk kami boleh memberitakan nama Yesus, kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pakai gerejamu di tempat ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan. Amin.